Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Nanda Febrina, NIM 2024-53007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai program website yang telah saya buat, yaitu tentang pemagangan ke Jepang, magang Jepang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Wiwit Agustrianto, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web ini. Selanjutnya kita buka website yang telah saya bikin, yaitu login ke sistem informasi magang Jepang dengan alamat localhost /pw_pw_t_nim 2024-53007-login.php. Nah, di sini kita akan masuk ke menu login utama website ini. Jika belum punya akun, kita hanya bisa mendaftar sebagai akun peserta, tidak bisa sebagai admin. Namun jika sudah punya akun, kita bisa langsung masuk. Selanjutnya, kalau emailnya belum terdaftar, misalnya maka akan ada notifikasi email atau passwordnya salah. Kita akan disuruh memasukkan lagi. Nah, sebelumnya kita masuk sebagai daftar peserta baru dulu. Kita lengkapi namanya. Kita lihat, tampilkan passwordnya. Oke, sudah sama, kita daftar. Setelah kita daftar, maka pendaftaran berhasil dan silahkan login. Dan kita disuruh untuk menyimpan sandi kita. Kita masukkan. Nah, kita masuk ke beranda utama. Di sini ada menampilkan total pengguna website ini, total peserta, dan total lowongan serta total pendaftaran. Di menu peserta sendiri itu cuman ada beranda, profil saya, lowongan magang, pendaftaran saya, kontak, dan logout. Dan di sebelah pojok sini ada link terkait, ada link M-Japan, Sitco Jepang, Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di dropdown pengguna ini menampilkan kita login sebagai peserta, kemudian ada menu beranda, menu kontak, dan logout. Kita lihat profil saya. Nah, di profil saya ini belum lengkap, ada peringatannya, profil belum lengkap, silahkan lengkapi profil Anda. Dan di lowongan magang ini, jika profil Anda belum lengkap, maka dipersilahkan untuk lengkapi profil terlebih dahulu sebelum mendaftar. Karena kalau belum lengkap, kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Jadi kita lengkapi, edit profil, kita pilih jenis kelamin, perempuan, usia 9, 1, alamat bisa Panjang, RT 6, RW 2, Baik Kudus, bisa mungkin dilengkapi. Selanjutnya nomornya 087701013750. Kita simpan. Nah, profil berhasil diperbarui. Selanjutnya kita bisa melakukan pendaftaran. Oke, setelah kita melengkapi profilnya, kita baru bisa mendaftar. Misalnya di sini kita mendaftar yang nomor pertama.
yaitu di bidang Kaigo, pekerjaan Kaigo lansia, prefekturnya Saitama, kemudian gajinya 180 yen dan kuotanya ada 5. Kita daftar. Setelah daftar, kita akan mendapatkan notifikasi selamat pendaftaran magang berhasil dilakukan, silahkan menunggu proses seleksi administrasi. Kita oke. Nah, ini kita masuk ke pendaftaran saya. Isinya adalah informasi pendaftaran magang. Di sini kita sudah diberi peringatan bahwa pendaftaran hanya dapat dibatalkan jika status masih menunggu verifikasi atau berkas tidak lengkap, dan juga jika status sudah diproses lebih lanjut, misalnya lolos administrasi, menunggu wawancara, atau hasil wawancara, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan oleh peserta. Nah, selanjutnya silahkan pantau status pendaftaran Anda secara berkala. Jadi jika statusnya masih seperti ini, menunggu verifikasi atau berkas tidak lengkap, maka kita bisa membatalkan. Contohnya seperti ini. Yakin ingin membatalkan pendaftaran ini? Kalau kita oke, pendaftaran ini akan terhapus. Kalau kita cancel, pendaftaran ini akan tetap ada. Cancel. Ini kalau oke. Pendaftaran berhasil dibatalkan. Nah, kalau sudah dihapus, di sini jadi kosong, dan lowongan magang ini yang di sini tadi bisa diklik lagi. Kalau misalnya nggak dibatalkan, di sini tidak bisa diklik lagi karena sudah terdaftar. Kemudian ada kontak, informasi kontak dari magang Jepang ini, baik itu email, telepon maupun WhatsApp. Nah, WhatsApp ini kita bisa langsung menuju ke WhatsApp-nya. Mau itu open WhatsApp atau dari web. Nah, setelahnya kita logout dari akun peserta ini. Kita ganti ke akun admin. Masuk sebagai admin. Kita login. Kalau passwordnya misalnya seperti ini, nah email atau password juga salah, dia harus yang sudah terdaftar. Di sini juga sama, kita disuruh menyimpan email kita atau tidak, bisa terserah milih yang mana. Tampilan berandanya sama, ada total pengguna, total peserta, total lowongan, dan total pendaftaran. Bedanya di menu admin ini ada lebih banyak menunya, yaitu ada beranda, data pengguna, data peserta, data bidang, data lowongan, data pendaftaran, data wawancara, kontak, logout, link terkait, dan pengguna. Ini sama. Di data pengguna kita bisa melihat daftar pengguna yang menggunakan website ini, baik itu admin sendiri maupun peserta yang sudah mendaftar. Kita bisa mengubah, yang bisa diubah itu misalnya nama, email, password, atau levelnya. Misalnya 4, adminnya admin 1, diupdate. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau hapus, bisa kita hapus yang tadi, Lutfia. Kita hapus, yakin mau hapus. Oke, nah dari pengguna ini akan hilang data Lutfia tadi, tapi di akun peserta Lutfia itu juga hilang karena dihapus oleh adminnya, itu langsung terhubung. Kemudian ini bisa dicetak, kalau mau dicetak mau itu print maupun tidak, terserah. Kemudian ke data peserta, yaitu berupa daftar peserta yang mendaftarkan dirinya ke akun website ini. Di sini ada yang belum lengkap. Di sini kita bisa ubah juga. Nah, di sini juga kita bisa ubah. Misalnya ada kekeliruan dalam apa, kita bisa melakukan perubahan tersebut sebagai admin. Tapi mungkin ini tidak kurang sesuai dari aplikasi pada umumnya, karena ini merupakan
merupakan data pribadi peserta, jadi sebaiknya jangan diubah, biarkan peserta sendiri yang mengubah. Kemudian bisa dicetak juga. Kemudian di sini ada data bidangnya. Data bidang itu tentang pekerjaan dan deskripsi pekerjaannya seperti apa. Di sini deskripsinya saya kasih singkat-singkat saja. Contohnya pertanian ini pertanian Jepang. Kita bisa ubah juga, mau kita tambahin pertanian Jepang modern. Oke, selanjutnya kita coba untuk menghapus data ini. Kita hapus. Yakin hapus? Oke, nah data bidang tidak dapat dihapus karena masih digunakan pada data lowongan. Nah, jika data ini terhubung dengan peserta yang mendaftar pada lowongan ini, ada peserta yang mendaftar, maka bidang ini tidak dapat dihapus. Jadi akan tetap stay di sini. Beda lagi kalau yang belum ada, contohnya peternakan sapi, kita hapus. Data bidang tidak dapat dihapus karena masih digunakan pada data lowongan. Sama, kita tidak bisa menghapus ini karena antara data bidang dengan data lowongan itu terhubung, jadi kita tidak bisa asal menghapus. Kemudian di data lowongan, nih datanya ada 16. Misalnya tadi ada yang mendaftar, kemudian kita ubah kuotanya menjadi 4. Selanjutnya kita coba hapus data lowongan magang yang nomor 1 ini. Apakah yakin untuk hapus? Nah, lowongan tidak dapat dihapus karena sudah memiliki data pendaftaran. Kemudian kita coba yang lain. Apakah bisa atau sama? Oke, kalau yang tidak terhubung dengan data pendaftaran, belum ada pendaftarnya, kita bisa menghapusnya. Baik itu dari lowongan maupun dari data bidang. Nah, dari data bidang. Oke, selanjutnya kita ke data pendaftaran. Di sini ada 1 orang yang mendaftar dengan nama, lowongan, tanggal daftarnya, dan statusnya menunggu verifikasi. Kita coba ubah. Kita setujui lolos administrasi. Update. Kita juga bisa hapus. Kalau dihapus nanti akan hilang dari data pendaftaran maupun dari tampilan di peserta itu sendiri. Kita juga bisa cetak. Dan di data wawancara ini kita bisa menambahkan, karena tadi sudah ada 1 yang lolos administrasi, dan kita isi tanggal wawancaranya, tanggal berapa. Simpan. Nah, di sini kita memberikan tanggal wawancara kepada peserta yang telah mendaftar. Artinya dia sudah lolos administrasi dan harus melakukan wawancara terlebih dahulu. Kemudian setelah nanti melakukan wawancara dan lolos, kita bisa mengubahnya, memberikan nilai misal 60 dan catatan selamat Anda berhasil. Nih, ini kalau lulus, kita tulis lulus wawancara, kita pilih yang lulus, kita update. Nah, ini kalau misalnya gak lulus, kita bisa ubah lagi, nilainya 50.
Mohon maaf, Anda belum berhasil. Berarti ini tidak lulus yang dipilih. Update. Ya, atau bisa kita hapus, tapi nanti ini hilang. Jadi kita logout dulu, kita cek di peserta. Apakah tadi terhubung atau tidak di pendaftaran saya? Ya, di sini pendaftarannya menjadi statusnya tidak lulus wawancara. Yang wawancaranya itu dilakukan pada tanggal sekian dengan nilai-nilai 50 dan catatannya mohon maaf Anda belum berhasil. Tapi misalnya kita tadi di admin di wawancara ini kita hapus dan hilang, kita coba masuk ke peserta lagi. Di sini juga yang hilang hanya ininya, tidak termasuk dengan pendaftarannya. Jadi masih ada daftar dari lowongan yang telah kita pilih, kan tetapi tanggal, nilai, dan catatannya sudah hilang karena tadi sudah dihapus. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.